Banyak yang berkomentar sejak kasus ini dimulai. Salah Nadiem cuman satu, kok mau menjadi menteri, padahal sudah nyaman di Gojek. Saya mau menanggapi komen ini dengan pertanyaan sederhana. Kalau semua orang berprestasi, menolak amanah untuk mengabdi karena sudah nyaman, apa jadinya masa depan negara kita? Justru karena saya sudah dianugerahi Allah dengan kemampanan finansial, rasa tanggung jawab saya kepada negara menjadi lebih besar. Itulah mengapa saya mempertaruhkan segala-galanya. Keuangan saya, reputasi saya, ketenangan hati saya dan keluarga saya untuk mengabdi kepada negara. Kesempatan mencari uang akan selalu ada di hidup saya. Tetapi kesempatan melakukan lompatan besar untuk generasi penerus bangsa hanya akan datang sekali dalam hidup. Saya harap di kemudian hari anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara. Mohon tidak bertepuk tangan ya. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya? Saat saya menerima amanah menjadi menteri, saya berharap saya bisa memotivasi anak-anak muda lainnya untuk mengabdi kepada negara. Dan ternyata berhasil. Ratusan anak muda mulai bergabung di pemerintah, mengorbankan gaji besar mereka untuk mengabdi. Tetapi dengan adanya gelombang kriminalisasi yang terjadi, arus pengabdian ini dapat berputar balik 180 derajat dalam sekejap. Profesional muda ketakutan bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Satu generasi menahan napas, menunggu keputusan majelis, menunggu konfirmasi apakah kebenaran masih berarti di negara tercinta kita. Bukan hanya profesional muda, pejabat negara maupun investor juga menggigit jari menunggu keputusan majelis. Berita kasus-kasus janggal di Indonesia sudah mendunia. Ketidakpastian hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan penurunan harga pasar saham dan juga nilai rupiah. Komunitas bisnis melihat presiden buruk dari kasus ini karena mereka tidak mengerti kenapa kasus ini bisa masuk ruang sidang. Kepastian hukum adalah pilar utama dari pertumbuhan ekonomi. Dan kasus ini adalah salah satu ujian terbesarnya. Keputusan majelis dapat memulihkan kecemasan publik dan memberi harapan baru. Tetapi dapat juga
meruntuhkan kepercayaan masyarakat yang sekarang sudah semakin rapuh. Gemuruh di luar ruang sidang tidak dimulai dengan kasus saya. Gerbong kereta kriminalisasi sudah dimulai jauh sebelum saya. Pak Tom, Bu Ira, Amsal, Ibam, dan puluhan lainnya yang sampai saat ini belum dibebaskan. Belum pernah saya melihat begitu banyak aktivis anti korupsi serentak menyuarakan alarm keras bagi aparat penegak hukum di Indonesia.